Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Di video sebelumnya, Mahesa Birawa atau Sura Nyali kesal nggak karuan karena merasa dikhianati Suci, dambahan hatinya, lalu berniat jahat kepadanya. Apakah yang akan dilakukan Mahesa Birawa? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Keduanya menghentikan kuda di hadapan seorang laki-laki tua yang tengah mencabuti rumput halaman. Tanpa turun dari kudanya, Kalingundil bertanya dengan membentak kasar. "Ini rumahnya Rana Weleng." Orang tua berdiri perlahan-lahan dari jongkoknya. Ketika berdiri, nyatalah bahwa tubuhnya pendek dan bongkok. Di tengah dakanya kepalanya dan di keataskannya topi bambu yang menutup keningnya untuk dapat melihat orang yang telah bicara kepadanya. Orang tua ini tak segera berikan jawaban, melainkan melirik kepada Saksongko yang duduk di atas punggung kuda di sisi kanan Kalingundil. "Orang tua bego!" maki Kalingundil. Laki-laki bertubuh langsing ini memang bersifat tidak sabaran. "Aku tanya, ini rumahnya Rana Weleng?" "Iya," jawab orang tua itu. "Ada keperluan apa, saudara?" Si gemuk pendek Saksongko kini yang buka suara. Suaranya parau dan tidak enak didengar. "Tak perlu tanya keperluan kami. Kamu orang tua pikun, minggirlah." Saksongko menyentakkan tali kekang kudanya. Sekali kuda itu menghambur ke depan, maka terpelantinglah si orang tua kena injakan kaki binatang yang ditunggangi Saksongko itu. Orang tua itu bangun dengan perlahan-lahan. Matanya yang mengabur dimakan umur terlihat menyorot. Dengan kaki kirinya ditendangnya secara acuh tak acuh topi bambunya yang tergeletak di tanah. Topi itu melesat ke muka laksana anak panah cepatnya dan menghantam ke kemaluan kuda yang ditunggangi oleh Saksongko. Ujar jantan itu meringik dahsyat. Kedua kaki depannya melonjak ke atas tinggi-tinggi dan Saksongko terpelanting ke tanah. Si orang tua diam-diam merasa puas. Dengan sikap seperti tidak terjadi apa-apa, dia memutar tubuh, jongkok kembali, dan mulai lagi mencabuti rerumputan di halaman. Bola mata laki-laki gemuk pendek itu berpijar-pijar. Untuk beberapa lamanya, segala sesuatunya menjadi guram dalam pemandangannya. "Saksongko, ada apa dengan kau?" tanya Kalingundil terkejut dan heran. "Aku sendiri tidak tahu," saut Saksongko seraya bangun dengan menepuk-nepuk pantat celananya. Dia memandang berkeliling, tidak ada siapa-siapa kecuali orang tua yang tadi tengah mencabuti rumput. Kemudian mata laki-laki itu membentur topi bambu yang tergeletak tak berapa jauh dari tanah. Hatinya curiga. Tapi bila dilihat lagi, orang tua kurus dan bongkok itu, kecurigaannya menjadi sirna. Tak mungkin, pikirnya. Tak mungkin kalau kakek-kakek pikun itulah yang telah melemparkan topi bambu itu ke kuda tunggangannya. Kalingundil juga memandang berkeliling dengan hati bertanya-tanya. Dilihatnya orang tua itu
Dilihatnya topi itu, kemudian dia berkata, "Kurasa orang tua jelek itu pelakunya." Kalingundil memang lebih tajam penglihatannya dan perasaannya. Dalam ilmu silat pun dia lebih tinggi 2 tingkat di atas Saksongko. "Mana mungkin," kata Saksongko pula tidak percaya. "Mari kita lihat." Kalingundil turun dari kudanya. Diambilnya topi yang tergeletak di tanah. Diperhatikannya topi bambu ini. Seketika matanya melirik pada orang tua yang masih jongkok dan mencabuti rumput dekat pagar halaman. Kalingundil menggerakkan tangan kanannya. Topi terlepas dari tangan itu dan melesat deras ke arah kepala si orang tua. Begitu acuh tak acuh sekali, orang tua yang jongkok membelakangi itu gerakan tangan kanannya untuk menggaruk bagian belakang kepalanya. Dan mengejutkan kedua orang anak buah Mahesa Birawa atau Suranyali ketika melihat bagaimana topi bambu itu melesat ke samping dan menggelinding di tanah. Kalingundil dan Saksongko saling pandang. "Apa kataku? Kau lihat?" desis Kalingundil. Melihat kenyataan ini, maka geramlah si gemuk pendek Saksongko. "Orang tua edan," makinya. "Punya sedikit ilmu saja sudah mau kasih pamer." Dia membungkuk dan meraup pasir. Raupan pasir itu dilemparkannya ke arah si orang tua. Meski hanya pasir, namun karena diisi dengan tenaga dalam, maka pasir itu melesat hebat dan dapat melukai kulit, membutakan mata. Si orang tua tiba-tiba berdiri dengan terbungkuk-bungkuk. Ditepuk-tepuknya pakaian hitamnya seperti seseorang yang sedang membersihkan debu dari pakaiannya. Tapi gerakannya ini sekaligus membuat berhamburannya pasir-pasir halus yang menyerang ke arahnya. "Kurang ajar betul," damprat Saksongko karena merasa semakin ditantang dan dipermainkan. Dia menerjang ke muka. Dalam jarak beberapa tombak, dilepaskannya pukulan tangan kosong. Orang tua itu memutar badannya yang bungkuk ke samping. "Apa-apaan ini?" tanyanya dengan suara yang halus melengking. "Kenapa kalian serang aku?" Namun gerakannya tadi sekaligus telah melewatkan angin pukulan Saksongko hanya beberapa jengkal saja di depan hidungnya. Saksongko kertak rahang. "Orang tua gelo, siapa kau sebetulnya?" Orang tua itu menyeringai, menunjukkan gusinya yang tidak bergigi barang sepotong pun. "Aku sudah tua, tak usah bicara memaki seperti itu," katanya, dan didorongkannya telapak tangannya ke depan. Setiup angin dahsyat melanda tubuh Saksongko. Kalau tidak cepat-cepat menghindar, pastilah si gemuk pendek ini akan mendapat celaka. Begitu melompat ke samping, segera dia kirimkan satu jotosan kepada orang tua itu. Pada saat inilah dari pintu rumah terdengar suara keras. "Ada apa di sini? Tahan!" Saksongko tarik pulang tangannya dan berpaling. Seorang laki-laki muda berparas gagah dilihatnya keluar dari rumah dan berdiri di tangga langkan. Kemudian dilihatnya Kalingundil memberi isyarat agar datang mendekatinya. Meski hatinya
masih diselimuti amarah terhadap si orang tua, tapi melihat isyarat kawannya itu, segera dia datang juga. Keduanya melangkah ke hadapan langkan rumah. "Kau yang bernama Rana Weleng?" tanya Ngalingundil membentak. Selama menjadi kepala kampung di Jatiwalu, baru hari ini Rana Weleng dibentak orang sedemikian rupa, dan oleh orang asing pula. Dari tampang-tampang serta sikap kedua tamunya itu, Rana Weleng segera maklum bahwa mereka tentu datang bukan membawa maksud baik. Namun demikian, dengan suara ramah dia menjawab, "Betul saudara, aku memang Rana Weleng." Lalu tanyanya kemudian, "Saudara-saudara datang dari mana dan ada keperluan apakah?" Kalingundil cabut gulungan surat dari balik pakaiannya. "Ini, silakan dibaca," katanya. Gulungan surat itu dilemparkannya ke hadapan Rana Weleng. Karena lemparan itu disertai dengan aliran tenaga dalam, maka surat tersebut melesat berdesing dan ujung kayu di mana surat itu disempit menancap pada tiang langkan. Rana Weleng kaget, ditekannya rasa kaget itu dan dicabutnya surat yang menancap dari tiang langkan lalu dibacanya. Kalingundil dan Sang Soko memperhatikannya dengan bertolak pinggang. "Rana Weleng jelek. Aku kasih tempo 1 hari untukmu agar angkat kaki dari Jatiwalu ini. Bawa anakmu, tapi tinggalkan istrimu. Ini adalah perintah. Kalau kau tidak patuhi, jangan harap kau bisa melihat matahari tenggelam esok hari. Ini adalah perintah Mahesa Birawa." Bergetar tubuh Rana Weleng, dadanya panas dikobari luapan hawa amarah. Dia tak pernah kenal dengan manusia bernama Mahesa Birawa itu. Bahkan juga tak pernah dengar nama atau riwayat manusia itu sebelumnya. Matanya memandang melotot pada kedua tamunya. Mahesa Birawa ini siapa?" tanya Rana Weleng. Kalingundil melundah dahulu ke tanah sebelum menjawab, "Laki-laki yang kau rampas kekasihnya dan yang kini menjadi istrimu." Kaget Rana Weleng bukan alang kepalang. Belum dia sempat bicara, Saksongko sudah mendahului. "Mahesa Birawa, inginkan jawabanmu hari ini juga Rana Weleng?" Kalingundil menyambungi. "Dan sebaiknya apa yang tertulis di surat itu kau ikuti saja. Kalau tidak?" tanya Rana Weleng menindih rasa geramnya. Kalingundil tertawa mengekeh. Gigi-giginya kelihatan besar-besar dan coklat kehitaman. Rana Weleng tak dapat lagi menahan luapan amarahnya. Diremasnya dan dipatah-patahkannya kayu penyepit surat, lalu dilemparkannya ke kepala Kalingundil, tepat mengenai mulut yang sedang tertawa mengekeh itu. "Kurang ajar," hardik Kalingundil. Dia meloncat ke muka. "Kau berani berlaku kurang ajar terhadapku, ha? Tak usah jual laga di sini, jelek," balas menghardik Rana Weleng. "Kalian, budak-budak jelek, kembalilah kepada majikan kalian. Bilang sama itu manusia Mahesa Birawa agar lekas-lekas pergi mencari dukun untuk mengobati otaknya yang tidak waras." "Betul-betul kurang ajar yang tak tahu diri," semprot Saksongko. Dari tadi dia memang sudah beringasan gara-gara si orang tua yang telah mempermainkan dan setengah menatangnya tadi. Sekali dia ayunkan langkan,
Maka satu tendangan yang didahului oleh angin hebat melanda ke bawah perut Ranaweleng. Melihat musuh yang inginkan jiwanya ini, Ranaweleng menggeram dan kertakkan rahang. Dia berkelit ke samping dan hantamkan ujung sikunya ke tulang iga lawan. Saksongko bukan manusia yang baru belajar ilmu silat kemarin. Sambil melompat ke atas, lututnya ditekuk dan disorongkan ke kepala lawan. Ranaweleng merunduk dan lompat ke samping. Sebelum dia berbalik untuk mengirimkan pukulan ke punggung lawan yang saat itu masih belum menginjak lantai langkan, maka terdengarlah suara seseorang. Raden Ranaweleng, mengapa mesti mengotori tangan terhadap kunyuk kesasar ini? Biar aku, si tua bangka Jarot Karsa, yang kasih sedikit pelajaran sopan santun terhadapnya. Ternyata yang berkata itu adalah orang tua rentan kurus krempeng yang tadi. Mencabuti rumput di halaman yang merupakan pembantu kepala kampung Jatiwalu. Mendengar dirinya dimaki sebagai kunyuk kesasar, maka marahlah Saksongko. Dia membalik dan menyerang orang tua itu, kini dengan satu pukulan jarak jauh yang menimbulkan angin deras. Angin pukulan ini menyerang ke pusat jantung di dada Jarot Karsa. Dengan begitu, Saksongko berkehendak untuk mencabut nyawa si orang tua detik itu juga. Tapi Jarot Karsa ganda tertawa. Sekali dia gerakan tangan kanannya yang kurus, maka setiup angin dahsyat memapaki serangan si gemuk pendek Saksongko. Angin pukulan Saksongko menyungsang balik menyerang Saksongko sendiri. Ditambah dengan dorongan angin pukulan si orang tua, maka kedahsyatannya bukan olah-olah. Tubuh Saksongko mencelat keluar langkan rumah sampai 3 tombak dan menggelinding di tanah. Dicobanya bangun kembali, tapi tubuhnya itu segera rebah lagi setelah terlebih dahulu dari mulut Saksongko menyembur darah. Kental dan segar. Kaget kali Ngundil bukan kepalang. Mukanya hitam membesi. Laki-laki ini menerjang ke depan. Terjangan ini disertai dengan bentakannya yang keras menggeledek, membuat langkan rumah dan tanah menjadi bergetar. Jarot Karsa menunduk cepat. Gerakannya ini disusul dengan cepat oleh Kali Ngundil. Serangkum angin keras dan dingin menyerang ke seluruh jalan darah di tubuh orang tua. Pasir menderu, beterbangan, debu menggebu. Jarot Karsa cepat-cepat dorongkan tangan kanannya ke muka. Maka 2 angin pukulan bertemu di udara, menimbulkan suara berdentum seperti letusan meriam. Tubuh Jarot Karsa kelihatan bergoyang gontai, sedang Kali Ngundil terdampar ke tanah, tapi tak cepat bangun lagi. Keringat dingin memercik di kening anak buah Mahesa Birawa ini. Nyalinya menciut kecil. Tak nyana si orang tua memiliki kehebatan sedemikian rupa. Tak diduganya sama sekali kalau tenaga dalamnya ada di bawah angin berhadapan dengan tenaga dalam Jarot Karsa. Tapi laki-laki ini yang menjadi buta matanya dan tumpul pikirannya karena amarah dan kebencian yang meluap, tidak memikirkan lagi bahwa sesungguhnya si orang tua bukan tandingannya. Kedua tangannya dipentang ke muka. Tangan itu kelihatan bergetar. Jarot Karsa dan juga Ranaweleng memperhatikan gerak-gerik manusia itu dengan tajam. Kelihatan kini bagaimana sepasang lengan Kali Ngundil sampai ke jari-jari tangannya berwarna kehitaman. Terdengar kekehan si orang tua Jarot Karsa. Kau hendak pamerkan ilmu lengan tangan baja?
Bagus. Penglihatanmu masih tajam juga, Tapi, tahukah kau kehebatan ilmu pukulan lengan tangan baja ini? Kau tak perlu banyak bicara, Kalingundil. Majulah, tantang Jarodkarsa. Kalingundil menggeram. Kebetulan saat itu dia berdiri di dekat langkan rumah. Sekali ayunkan tangan kanannya, maka brak! Tiang langkan yang besarnya hampir menyamai paha manusia patah. Atap rumah menurun miring. Sebenarnya, Jarodkarsa kagum juga dengan kehebatan ilmu lawannya itu. Tapi, sebagai orang tua yang sudah banyak pengalaman dalam dunia persilatan, masakan dia jeri menghadapi ilmu pukulan macam begitu saja. Ayo monyet kesasar, majulah, katanya dengan terbungkuk-bungkuk. Kedua telapak Kalingundil menjejak tanah. Tubuhnya melesat ke muka sedikit miring. Kaki kiri dan kanan mengirimkan serangan berantai. Terlebih dahulu, kemudian menyusul sepasang lengannya yang menghitam oleh aji lengan tangan baja. Angin yang ditimbulkan oleh serangan dua lengan ini dahsyatnya bukan alang kepalang, tajam dan memerikan mata. Lengan kiri membabat ke pinggang Jarodkarsa. Kalau kena, pastilah pinggang orang tua itu akan terkutung dua. Lengan kanan menghantam dari atas ke bawah, mengincar batok kepala Jarodkarsa. Dapat dibayangkan bagaimana dalam sekejapan mata lagi kepala si orang tua akan hancur berantakan. Pekikan setinggi langit yang hampir merupakan lolongan serigala haus darah melengking menegakkan bulu roma. Kalingundil melingkar di tanah. Napasnya sesak, lidahnya menjulur keluar seperti orang yang tercekik dan matanya melotot. Tubuhnya bergerak-gerak beberapa lamanya. Kemudian ketika darahnya menyembur dari mulutnya, tubuh itu pun tak bergerak-gerak lagi. Kalingundil pingsan menyusul kawannya yang terdahulu. Ranaweleng menghela napas dalam. Dipandanginya kedua manusia yang melingkar di tanah itu. Kemudian dia berpaling pada si orang tua. Bapak Jarodkarsa, kau kenal dengan manusia yang bernama Mahesa Birawa itu? Jarodkarsa menggeleng. Siapa dia? Tak penting, Raden. Yang penting ialah mulai saat ini kita mesti waspada. Karena cepat atau lambat manusia itu pasti datang ke sini untuk membuat perhitungan dengan kita. Ranaweleng mengangguk. Aku tak ingin melihat kedua orang ini lebih lama lagi di depan rumahku. Bereskan mereka, Pak Jarod. Si orang tua tertawa mengekeh. Tak usah khawatir. Aku akan sapu mereka dari depan hidungmu, Raden. Dua kali kaki kanan Jarodkarsa yang kurus kering itu menendang tubuh Kalingundil dan Saksongko mencelat seperti bola dan ansrok di luar pagar halaman. Apa jadinya jika Mahesa Birawa mengetahui nasib anak buahnya yang telah dipuncundangi oleh pembantu orang yang paling dibencinya? Temukan jawabannya di video selanjutnya. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.